Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, kita akan membahas materi tentang bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik, sehingga kita hanya bisa melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Struktur sel tubuh dari bakteri ini termasuk sederhana jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Ciri-ciri dari bakteri ini yaitu organismenya multiseluler, bersifat prokariotik atau tidak memiliki inti sel, umumnya tidak memiliki klorofil, memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, dan hidup bebas atau parasit. Selanjutnya kita masuk kepada struktur dari bakteri. Struktur dari bakteri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada struktur dasar dan struktur tambahan. Apa itu struktur dasar? Struktur dasar ini dimiliki oleh semua jenis bakteri. Struktur dasar ini meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Selanjutnya yaitu struktur tambahan. Struktur tambahan ini dimiliki oleh jenis bakteri tertentu saja. Struktur tambahan ini meliputi kapsul, flagellum, pilus, fibria, klorosom, vakuola gas, dan endospora. Selanjutnya kita masuk kepada alat gerak dari bakteri. Alat gerak dari bakteri ini yaitu berupa flagellum atau bulu cambuk, yang mana strukturnya berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Flagellum ini memiliki jumlah yang berbeda-beda pula pada bakteri dan letak yang berbeda-beda pula, yaitu ada monotrik. Monotrik ini bila hanya berjumlah satu. Yang kedua ada lofotrik, bila hanya flagellumnya di satu sisi saja. Yang ketiga ada amfitrik, bila banyak flagellum di kedua ujung. Yang keempat ada peritrik, dan bila tersebar di seluruh permukaan sel bakteri. Selanjutnya kita masuk cara reproduksi dari bakteri. Bakteri ini berkembang biak dengan pembelahan biner. Dalam proses ini, bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi dua sel anak yang identik. Pembelahan biner dimulai ketika DNA bakteri membelah menjadi dua atau bereplikasi. Selanjutnya sel bakteri kemudian memanjang dan membelah menjadi dua sel anak yang masing-masing dengan DNA identik dengan sel induknya. Setiap sel anak adalah klon dari sel induknya, serta kondisi menguntungkan seperti suhu yang tepat dan nutrisi tersedia. Maka bakteri ini akan berkembang dengan cepat. Apa itu peran? Kita masuk kepada peranan dari bakteri. Peranan dari bakteri ini ada dua, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kita masuk kepada yang menguntungkan. Yang menguntungkan contohnya yaitu ada pembuatan asam cuka, yaitu bakteri yang berperan Asobacter. Yang selanjutnya pembuatan jagar, yaitu Lactobacillus bulgaricus. Yang selanjutnya yaitu Rhizobium leguminosarum yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dan Asobacter chloroquum yang merupakan bakteri pengikat nitrogen. Selanjutnya kita masuk kepada yang merugikan. Contoh bakteri dari yang merugikan ini yaitu ada Clostridium botulinum, yaitu pembusukan makanan. Selanjutnya yaitu ada Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab penyakit TBC. Vibrio cholera, yaitu penyebab penyakit kolera atau muntaber. Yang selanjutnya yaitu Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus, dan Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra. Selanjutnya yaitu ada Bacillus anthracis, yaitu penyebab penyakit antraks pada sapi. Dan yang terakhir yaitu Pseudomonas
Solanacerum, yaitu penyebab penyakit pada tanaman tomat, lombok, terung, dan tembakau. Serta Agrobacterium tumefaciens, yaitu penyebab penyakit tumor pada tumbuhan. Mungkin itu saja materi kita pada kali ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.